Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Fuad selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir, dan tak lupa teman-temanku semuanya. Segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, kami bertiga, saya Kunur Rahman dan Mbak Dia Rahmawati, kemudian Mbak Desi, akan menyampaikan presentasi yang berjudul Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Quran Surat Yusuf ayat 23. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Wa qalat hayhata lak. Qala ma'adallahu innahu rabbi ahsana maswaya. Innahu la yuflihud dhalimun. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Tafsirannya, di dalam tafsir Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali disebutkan bahwa wanita yang menggodanya adalah Zulaikha. Ia meminta kepada Yusuf supaya mau memenuhi kehendaknya. Warawadatuhu allati wa fi baitiha an nafsihi. Kata waradatuhu terambil dari kata rawada yang asalnya roda. Ia adalah upaya meminta sesuatu dengan lemah lembut agar apa yang diharapkan dan enggan diberi oleh yang dimintai dapat diperoleh. Bentuk kata yang digunakan ayat ini mengandung makna upaya berulang-ulang. Pengulangan ini terjadi karena langkah pertama ditolak sehingga diulangi lagi, demikian seterusnya. Dan pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam telah mencapai usia kematangan dan belum genap 30 tahun. Ada beberapa faktor yang menjadikan Siti Zulaikha ini tertarik dengan Nabi Yusuf. Selain ketampanannya, juga karena suaminya bukanlah laki-laki yang sempurna. Dia tidak dapat memberi kepuasan batin kepada istrinya. Ini menurut riwayat Ibnu Ishaq. Zulaikha mengatakan kepada Yusuf, wa qalat hayhata lak, mari ke sini. Yusuf menolak ajakan itu dengan sangat keras. Ia mengatakan, qala ma'adallahu innahu rabbi ahsana maswaya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rob untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksudnya itu sesungguhnya suamimu adalah Tuanku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik, menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas kebaikan ini dengan melakukan perbuatan yang keji, yaitu zina terhadap istrinya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan lagi, innahu la yuflihud dhalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Di dalam tafsir Jalaluddin Asyuti, yang dimaksud dengan orang zalim itu adalah orang yang suka berzina. Selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu Quran Surat Yusuf ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Fadzalika linafsri fa'anhu su'a wal fakhsha. Innahu min
عبادنا مخلصين. Yang artinya, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Kemudian dari tafsir ayat ini yaitu dalam kata walaqad hamad bihi wahum biha laula an ra'ahu hana rabbihim, yang artinya sesungguhnya wanita itu telah mempunyai maksud terhadap Yusuf. Artinya dia telah bermaksud terhadap Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf menyetubuinya, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya dengan wanita tersebut. Artinya, Yusuf pun mempunyai keinginan yang sama, andai kata dia tidak melihat tanda dari Robnya. Dari kata wahamma, menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud dengan hamma dalam ayat ini ialah bisikan hati. Demikian menurut riwayat Al-Bagawi dari sebagian ulama ahli tahqiq. Kemudian dalam suatu penafsiran dari hadis Abu Razak dari Ma'mar dari Hamam dari Abu Hurairah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Liqullaha ta'ala idha hama 'abdi bihasanatin faktubuha lahu hasanatan fa in amilaha faktubuha laha bighairi amtalihi wa in hama bisyai'atan falam bakhallaha faktubuha hasanat fa innahu tarakaha min jara fa innama liha faktubuha bimishlihi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku berniat melakukan suatu kebaikan, maka catatlah untuknya pahala satu amal kebaikan. Jika dia mengerjakannya, maka catatkanlah baginya 10 kali lipat amal kebaikannya. Jika dia tidak berniat hendak melakukan sesuatu, perbuatan buruk atau dosa, lalu dia tidak mengerjakannya, maka catatkanlah satu kebaikan. Karena sesungguhnya dia meninggalkannya sebab takut kepadaku. Jika dia mengerjakannya, maka catatkanlah satu amal keburukan. Hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sholihin dengan berbagai lafaz, dan apa yang disebutkan di atas merupakan salah satunya. Selanjutnya, penafsiran tentang kisah Yusuf dan Zulaikha. Menurut pendapat lain, makna hamma di sini ialah hendak mengerjainya. Dan menurut pendapat yang lainnya, Yusuf berniat menjadikan Zulaikha sebagai istrinya. Ada pula pendapat dari yang lainnya mengenai kisah ini, yaitu Yusuf tidak tergiur oleh godaan Zulaikha, tetapi bila ditinjau dari segi bahasa, pendapat ini masih bisa dipertimbangkan kebenarannya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anha dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti, laula an zayburhana rabbah, bahwa pada saat yang krisis itu tiba-tiba Nabi Yakub atau ayahnya tampak di belakang di hadapannya, lalu memukul dadanya sehingga keluarlah nafsu syahwat yang telah membara itu dari semua ujung jarinya. Jawab dari lafal in la haula ilaha illa anha, artinya niscaya Yusuf menyetubuinya. Menurut riwayat lain yang bersumber dari Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ayah Yusuf memukul dada Yusuf, sehingga dapat dimaksudkan dari penafsiran ini bahwa ayah Yusuf memukul dada Yusuf dengan makna lain mengeluarkan syahwat-syahwat dan mengeluarkan sifat-sifat buruk dari dalam diri Nabi Yusuf. Sehingga ketika ada godaan dari Zulaikha, Nabi Yusuf tidak tergoda untuk menyetubuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Desi.
Tafsir Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Yusuf melihat bayangan tuannya. Hal yang sama dikatakan oleh Muhammad Ibnu Ishaq. Menurut riwayat sebagian di antara mereka bahwa sesungguhnya tanda yang dilihat oleh Yusuf adalah bayangan Kiftir saat Kiftir mendekati pintu. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Huraib telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Abu Maudud. Ia pernah mendengar Muhammad ibnu Ka'ab al-Quraisy mengatakan bahwa Yusuf mengangkat pandangannya di atap rumahnya. Tiba-tiba di atap rumah itu terdapat tulisan firman-Nya yang mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan mungkar dan sesuatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jadi, ulama berbeda-beda pendapatnya mengenai hal ini. Memang pada dasarnya saat itu, Nabi Yusuf ada keinginan bercinta. Memang terjadi, tetapi keterjerumusannya yang tidak terjadi. Menurut Tantawi atau kalau menurut Az-Zamakhsyari, sebab analisis saya, setiap utusan Nabi dan Rasul itu dijaga oleh walaupun begitu tetap dia para Nabi terus berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika linasyrif anhu syu'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian, yakni sebagaimana kami memperlihatkan kepadanya suatu tanda yang memalingkan dari apa yang diniatkannya. Demikian pula kami menjaganya dari perbuatan keji dan mungkar dalam suatu urusan. Innahu min ibadina mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, yakni termasuk orang yang terpilih, disucikan dan didekatkan kepadanya. Semoga salawat dan salam Allah terlimpahkan kepadanya. Kata fahsya, al-fahsya adalah perbuatan yang sangat keji. Kata ini digunakan Al-Quran dalam konteks hubungan dua lawan jenis yang tidak sah, atau dapat dipahami dalam artian zina. Innahu min ibadina mukhlasin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkut Yusuf alaihi salam, sekaligus bukti bahwa setan tidak akan berhasil mempengaruhinya, karena seperti diketahui iblis sendiri mengakui bahwa demi kekuasaanmu aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu al-mukhlasin atau yang terpilih. Quran Surat Shad ayat 82 sampai ayat 83. Di atas telah dinyatakan bahwa Yusuf alaihissalam adalah salah seorang dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.